Oke, hai. Sip. Ya, mohon maaf ya tadi teman-teman sepertinya ada kesalahan. Jadi ini aku mau ngulang dari intro ya. Mohon maaf banget. Oke, aku ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di Instagram Live Mulai Bersuara persembahan Amanat Institute. Selama 45 menit ke depan, aku, Sinta Saragi, akan menemani sobat sekalian untuk berbincang bersama seorang anak muda yang kece abis, yang akan membagikan seputar pengalamannya, pengalaman hebatnya tentunya. Siapa tahu nih, dari pengalaman ini kamu jadi si narsum ini bisa menginspirasi kamu semua yang ada di rumah. Oke, sebelumnya tema kita kali ini adalah disability, potensi seni untuk terapi. Nah, sebelum kita berbincang bersama dengan si narsum kece ini, aku akan membacakan profil singkat tentang narsumnya. Oke, aku mulai ya. Muhammad Bayu Tejo Sampurno, pria kelahiran November 1992 yang biasa disapa Tejo ini merupakan seorang peneliti estetika disabilitas yang telah menyelesaikan studi sarjana pendidikan seni rupa pada tahun 2013 di Universitas Negeri Yogyakarta. Dengar-dengar nih, si narsum merupakan lulusan termuda loh pada saat itu. Apakah benar adanya? Cus, nanti kita tanyakan langsung dengan narsumnya ya. Lalu, pada tahun 2015, Mas Tejo memperoleh gelar Master of Arts dari Performance Studies di Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini merupakan kandidat doktor di UGM dengan fokus kajian estetika disabilitas dan ekosistem terapeutik seni bagi anak autisme. Untuk mendalami seni pada anak autisme, narsum pernah bekerja sebagai guru di beberapa sekolah luar biasa dan sekolah khusus autis yang ada di Yogyakarta. Lalu dia juga menjalani short course di Department of Creative Art Therapy Simon Fraser University yang ada di Kanada. Lalu dia juga menjalani short course di Faculty Science Sosial dan Kemanusiaan University Teknologi Malaysia. Lalu saat ini Mas Tejo bekerja sebagai dosen tamu di beberapa universitas, konsultan terapi, seorang peneliti, dan juga penulis. Dan salah satu bukunya yang pada tahun 2015 lalu sudah keluar itu berjudul Seni Melukis dan Autisme. Nah, bagi Sobat Amanat Institute yang penasaran dengan narsum, langsung aja kita hadirkan Mas Tejo untuk ngobrol bareng dengan kita. Ya, sudah melambai sepertinya Mas Tejo. Oke. Halo, Mas Tejo. Hai. Oke, lagi loading ya. Bentar. Hai. Iya. Halo, Mbak Ata. Hai, Mas Tejo. Hai. Hai, halo. Akhirnya ya. Sepertinya tadi ada sedikit kesalahan teknis. Mohon maaf ya, Mas Tejo. Iya, kayaknya sinyal di saya ini yang bermasalah ya. Ini kayaknya memang mungkin karena kita nggak jauh sih sebenarnya ya, tapi mungkin karena ya cuaca juga di sana. BTW ini kan Mas Tejo lagi ada di Jogja ya. Jogja hujan nggak sih Mas? Karena di Jakarta ini lagi rindik-rindik sendu gitu lah. Oh iya, saya di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Iya, dan di sini itu tadi hujan deras banget. Dan mungkin itu agak berpengaruh ya tadi ya, mohon maaf ya. Iya, oke. Tapi ini gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah berkat doa teman-teman semua, saya dan keluarga sehat, Mbak Ata. Alhamdulillah. Ya BTW, walaupun ini buat for your information nih ya, semua sobat Minai dan Aimin. Jadi kalau misalnya ini Mas Tejo di Amanat Institute itu kita punya sebutan, jadi sobat Minai dan sobat Aimin gitu. Jadi buat teman-teman sobat Minai dan sobat Aimin, for your information aja, Mas Tejo ini walaupun masih muda, walaupun sangat muda, mohon maaf nih ternyata sudah sold out ya. Mohon maaf nih ya, karena kan ini ya, kalau lihat tampilannya Mas Tejo ini dengan polem-polemnya gitu, takutnya nanti banyak cewek-cewek sobat Mina ini yang
pintu loh Mas, jadi harus dikasih tahu dari awal. Oke, Mas Tejo, BTW nih sebelum kita mulai, aku tuh sebenarnya mau tanya, eh aku Iya. dan mungkin teman-teman mau tanya, apakah Mas Tejo ini adalah keluarga dekat dari Bu Tejo yang sempat viral kemarin-kemarin itu? Coba jelaskan kepada kita. Sebenarnya enggak, tapi akhirnya itu ngerembet beneran. Istri saya ya akhirnya ya mirip-mirip kayak gitu. Oh iya, bener serius ini? Ya enggak lah. Enggak. Enggak, Oke. Ata. Enggak. Wow. Oke, enggak. Oh iya, Mas Tejo, ini daripada ini ya sambil aku langsung tanya-tanya ya Mas Tejo. Tadi kan aku masih bacain Iya. profil kamu nih. Aku kan meng-highlight gitu kan di sana adalah kamu adalah lulusan termuda pada tahun 2013 pada saat wisuda itu. Nah, apakah fakta itu benar? Lalu kalau iya, gimana nih Iya. rasanya menjadi termuda? Apakah ada pressure dari Iya. orang-orang sekitar? Gimana Mas Tejo? Iya, kebetulan iya. Nah, tapi kalau misalnya soal gimana ya, Ata ya. Jadi itu kan Hmm. kebetulan saja. Kebetulan pas periode itu saya itu sama teman-teman itu dikategorikan yang paling paling muda. Nah, mungkin Hmm. ada yang lebih muda daripada saya. Misalnya dia ujiannya itu tanggalnya bareng gitu ya dengan saya ya, Ata ya. Hmm. Tapi mungkin ada Hmm. beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dalam hal administrasi, akhirnya dia tidak bisa yudisium. Atau dia mengambil Hmm. periode wisuda lain. Nah, jadi kebetulan di saat Ah. periode itu ya emang saya yang termuda. Nah, lalu kalau ditanyain soal pressure, enggak ada pressure. Biasa Oh, nggak ada aja, saya pressure. juga enggak pernah iya apa ambil akselerasi, enggak pernah, normal-normal aja, Mbak Ata. Oke. Oh, nggak ada pressure. Sepertinya ini ya, bibit sombong udah ada nih. Oke. Nah, ini Mas Ejo aku mau tanya, ini kan kamu lulusan dari pendidikan seni ya, seni rupa gitu kan. Yes. Dimana kalau kita udah ngomongin seni rupa nih, yang aku tahu nih ya, mohon maaf nih teman-teman kalau salah, seni rupa itu kan banyak bebas, terlalu free dan apa gitu kan. Kenapa kamu milih jurusan pendidikan seni? Apakah memang dari awal atau adakah dari orang tua yang bilang, nah udahlah jadi guru aja atau apa seperti itu? Silahkan. Enggak, Mbak Atta. Jadi sebenarnya ya ini mohon maaf ya kalau agak memalukan ya. Jadi saya tuh kan Oh tinggal iya, di desa. Nah, iya. dulu pas zaman saya informasi terkait universitas di Jogja itu sangat minim. Nah, Hmm. jadinya yang kami tahu ya, yang saya tahu sih gitu. Teman-teman saya kan udah pada luar biasa. Tapi kalau saya kan kuper gitu dulu ya. Nah, yang saya tahu tuh kampus negeri di Jogja itu cuma dua, UGM sama UNY. Nah, kalau Oke. yang berbasis keagamaan tuh ada IAIN dulu ya. Kalau sekarang kan UIN gitu ya Mbak Atta Oh ya. iya, Nah, dulu kan benar-benar. IAIN. Nah, terus akhirnya saya daftar itu UGM UNY. Nah, alhamdulillah keterima dan salah satunya yang diterima itu adalah pendidikan seni rupa. Nah, ya udah saya ambil di situ. Nah, namun awalnya itu gini ya, mungkin alasannya kenapa kok milih pendidikan seni rupa itu hampir sama teman-teman yang masuk ke seni karena terjerumus itu ya, karena menghindari Oh, matematika. Itu pikiran udah. orang SMA dulu ya, Mbak Ata ya. Itu Ya pikiran saya benar. sewaktu SMA dulu. Tapi ternyata ketika nyemplung, ketika masuk di Mm-mm. pendidikan seni rupa, itu saya kaget. Ternyata Iya, semua hal itu dipelajari di seni rupa, gitu. Misalnya setuju. soal antropologi seni, sosiologi Mm-mm. seni, ekonomi dalam manajemen seni itu kan juga kita pelajari gitu ya. Nah, terus psikologi seni, terus yang paling bahaya itu ya sekarang ini, ketika saya mulai mengembangkan asesmen, mengembangkan instrumen-instrumen, dan delalah ya ketemu matematika. Jadi ternyata ya ternyata kuliah seni itu sangat menyenangkan. Wawasan kita itu sangat terbuka lebar dan fleksibel. Mm. Jadi seni ini saya pakai sebagai apa istilahnya? Kendaraan gitu. Jadi saya itu memilih seni sebagai kendaraan saya untuk jalan-jalan di dunia akademik gitu. Jadi ngelihat pemandangan Wow. mana-mana, oh kesehatan tuh kayak gini, tapi saya tetap memandangnya dari sudut pandang seni gitu, Mbak Atta. Mm-mm. Oh, oke, oke. Oh, berarti sebenarnya kalau bisa kita tarik ya, sebenarnya Ya, seni itu bisa menjadi salah satu sudut pandang untuk melihat dunia gitu ya Mas ya, dari satu sudut gitu, iya jadi kita kalau punya saya sudut pandang. pribadi.
Oke, tuh Iya, teman-teman iya, yang iya. jadi jangan malu kalau bukan apa seni, bukan dokter. Hello, maaf maaf. Oke, oke, kita nggak lagi ngomongin, kita nggak lagi ini ya compare yang mohon maaf sekali. Oke, Mas, ini kan ngomongin soal seni ya. Mas Tejo punya nggak seniman yang menginspirasi Mas Tejo pada saat ini siapa, dan coba dong sebutin alasannya dikit aja. Iya, Mbak Ata, terima kasih. Kalau seniman semuanya itu menginspirasi saya karena saya tuh orangnya gampang inspired sama orang lain gitu ya. Nah, tapi Oke. kalau misalnya menyebut nama itu ya, menyebut nama itu ya dulu ya banyak ya, ini sedikit aja. Ada Sujojono, Hmm. ada Mas Entang Ah. Wiharso itu, ada Mas Heridono juga. Saya sering Oh, ke tempatnya Heridono, Mas oke. Heridono itu. Oh Enggak, terus iya. ada Jehan, ada siapa? Mas Jompet itu. Kalau dari luar tuh Hmm. saya paling ngefan ya itu sama Nirin Neshat gitu ya. Oh, Sirin Neshat terus sama Andi Golwowski gitu. Jadi ah. alasannya kenapa kok saya suka sama mereka-mereka dan juga seniman itu karena luar biasa. Mereka itu Hmm, hmm, jenius hmm. gitu. Iya, Jadi iya, iya. mereka itu tidak hanya soal artistik dan estetik saja, tapi mereka tuh punya intelektualitas gitu. Nah, jadi Oke. beberapa dari mereka dan bahkan hampir semuanya itu sih hampir semuanya dari mereka itu memberikan investasi intelektualitas dalam karya-karyanya dan itu yang luar biasa. Kita selalu terpesona, kita selalu termotivasi untuk mengulik apapun di dalam karyanya itu. Iki kok koyok ngene, ini kenapa seperti ini? Dan ternyata itu relate kalau misalnya dikorelasikan dengan fenomena sekarang gitu. Nah, artinya ada intelektualitas yang disimpan di dalam karya itu yang ditunggu untuk seorang itu untuk memecahkannya gitu, Mbak Atta. Jadi seniman itu luar biasa. Saya sangat hormat tinggi banget sama teman-teman seniman. Oke, berarti kalau seandainya kan masih ada sampai stigma seniman itu urakan tuh kayaknya untuk zaman sekarang udah yang apaan sih lo, kayaknya itu lo hidup di zaman dulu kali ya kayak gitu. Iya. Oke, Mas, aku tuh mau tanya ya, ini Maaf, kan Mbak Atta, ini sambil saya minum ya. oh iya, oke, silakan. Oke, teman-teman kita dulu Iya, masih silakan minum tuh. Oke. iya. Udah. Oke, oh iya. Monggo, Oke, monggo Mbak Atta, monggo, monggo. ya. Oke, terima kasih. Nah, Mas Ejo, kan kalau kita lihat ini termasuk untuk tanpa bermaksud untuk menyombongkan Mas Ejo nih ya, BTW mohon maaf. Ini tuh apa namanya? Oke, terima kasih ya, Mas saya juga dibawain minum. Terima kasih. Oke, oke kita lanjut lagi. Jadi lihat dari tadi profilnya kamu gitu kan, Mas. Apakah ini nih ini stigma ya sebenarnya? Apakah ini benar gitu, benar adanya? Kan kamu tuh kan udah kuliah nih kemana-mana, kamu udah melanglang buana dengan mengedukasi kemana-mana itu, dengan belajar gitu kan kemana-mana. Nah, ketika banyak calon mertua nih ceritanya, ketika banyak calon mertua pengen punya menantu PNS, ini aku nyambungnya agak ke pegawai negeri sipil ya. Itu gimana pendapat mertuanya Mas Tejo? Karena ini aku nggak tahu apakah Mas Tejo ini juga seorang PNS atau apa, kan aku nggak tahu nih ya. Jadi gimana pendapat mertua Mas Tejo, dan aduh mertua, dan bagaimana pendapat Mas Tejo tentang PNS gitu? Oke, silahkan dijawab. Oke, Mbak Atta. Ya. Iya itu wajar ya, karena memang perbedaan generasi kan. Nah, alhamdulillah saya tuh pernah PNS gitu Mbak Atta. Oke, Nah, oke. jadinya ya saya baru saja resign dari PNS di tahun 2020. Lah, kalau misalnya tadi saya jawab dulu tadi di awal, gimana pendapat Mas Tejo soal mertua atau orang tua yang ingin anaknya jadi PNS? Ya itu wajar, karena kita ada di generasi yang berbeda dengan orang tua kita, dan itu harus kita pahami gitu loh, gitu. Nah, tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah dengan keluarga itu ya, baik dari orang tua ataupun mertua ketika tahu bahwasanya anaknya itu resign dari PNS gitu. Karena itu sudah penuh pertimbangan, Mbak Atta. Nah, dan bahkan saya bisa memastikan bahwasanya istri dan anak saya adalah orang yang paling bahagia saat ini karena saya sudah free gitu. Oke, kalau boleh tahu jadi PNS tahun berapa, Mas? 2018, CPNS 2018 saya. Mulai bertugasnya 2000, langsung 2018 itu bertugas.
2018 bertugas, 2019-nya bertugas, Maret itu kalau nggak salah ya, kalau nggak April itu saya agak lupa. Terus SK resign-nya itu turun bulan Agustus. Oh my Tertanggalnya God. April 2020. Oke, 2 tahun ya, 2 tahun. Oh, Iya. luar biasa sih ini. Sebenarnya Iya. kalau aku ya, Jadi untuk aku sendiri, nggak ada itu gimana? Mbak Ata. Iya, mohon maaf tak interupsi ya. Mohon maaf, Iya, itu nggak ada masalah dengan apapun itu. Sebenarnya karena alasannya adalah saya belum siap jadi PNS dan Oke, saya memutuskan untuk oke. melanjutkan studi dulu itu. Oh Jadi gitu. kalau nanti pengetahuannya udah oke gitu kan, mentalnya udah Ah, oke, nggak apa-apa. Karena kalau sekarang ini saya merasa kurang siap gitu dan nanti takutnya akan merugikan lembaga gitu Mbak Ata. Oke. Oh, berarti ini sebenarnya Mas Ejo ini pernah jadi pernah sudah terdaftar sebagai PNS selalu mengajukan resign Iya, dengan iya, ini ya, dengan diri maksudnya dia sendiri yang memang ingin mengajukan, bukan dari orang lain seperti itu ya Mas ya. bukan. Oke. Tuh dengerin, semua rumor itu salah. Kita jadi di sini kita tidak bergosip, jadi Mas Ejo juga ini menjelaskan saja ya. Tapi BTW aku juga baru tahu nih, dan ternyata ada seperti itu ya Mas. Dan aku juga mau tanya, apakah ketika kita sudah resign gitu kan, aku jadi mau tanya dikit nih, kan ini kan Mas Ejo resign gitu ya, apakah nanti ketika akan ada CPNS lagi dan Mas Ejo sudah siap, kita bisa mengikuti lagi itu Mas? Atau kamu kan Kalau udah pernah ya, udah blacklist gitu. Blacklist iya, karena pemerintah. sesuai dengan peraturan tahun 2017 nomor 11 itu ya. Jadi soal kepegawaian itu kita masih bisa selama kita mengundurkan diri secara terhormat gitu. Oke. Nah, saya ini secara terhormat ini Mbak Ata, jadi besok bisa Oke. kok gitu. Itu juga udah Oke. dikonfirmasi sama CS-nya. Saya pernah telepon itu. Oke, berarti ternyata di PNS untuk CPNS itu juga ada CS-nya ya? Oke. Ada. Di BKN Iya, sih tepatnya. Oh, di BKN. Di Untuk BKN-nya. teman-teman. Oke. Jadi ternyata semua ada CS-nya. Oke, Iya. Mas, ini mau balik lagi nih, kita akan membahas tentang tema kita ya, itu adalah disability gitu kan. Nah, aku tanya nih Mas, jadi kan banyak kasus-kasus mental health yang sering kita dengar belakangan ini ya. Nah, apakah ada hubungan antara bertambahnya kemunculan anak muda yang mengalami depresi dengan perkembangan pendidikan dunia seni di Indonesia? Oke. Saya menjawabnya dari sudut pandang generasi dulu. Saya rasa yang perlu digarisbawahi itu adalah soal perkembangan generasi. Jadi memang di dalam riset yang ditulis oleh teman-teman ilmuwan itu ya di jurnal ilmiah, bisa teman-teman cari di database kayak Science Direct, Tyler and Francis, atau Gistor, atau Scopus, yang lain banyak gitulah, itu dicari saja dengan keyword generasi Z dan mental health, itu mengatakan bahasanya generasi Z atau generasi X ke atas itu ya, itu memiliki ambisi yang luar biasa, lalu mempunyai kecepatan pemahaman dalam pengetahuan baru, terutama yang terkait dengan teknologi digital. Namun di sisi lain mereka tuh punya masalah dalam mental gitu. Jadi mereka tuh gampang rapuh mentalnya. Iya. Oh my God. Jadi Aku non juga sewu suka ini rapuh. bukan bermaksud bahas. Iya. Jadi baperan gitu ya Mbak Ata ya misalnya ya gitu. Jadi ya itu wajar adanya gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaan Mbak Ata tadi yang kaitannya soal pendidikan dunia pendidikan seni, apa ada kaitannya dengan generasi sekarang yang sering mengalami mental health gitu ya? Saya belum bisa menjawab karena saya sendiri belum pernah meneliti, dan ketika saya mencari itu saya belum menemukannya sih gitu. Jadi itu lebih pada ke soal generasi saja dan soal nopo nggih. Ya pergantian generasi mungkin ya, gap generasi itu. Nah, namun kalau misalnya boleh sedikit melebar jawaban saya, yaitu kalau dari seni sendiri, apakah itu bisa menjadi salah satu solusi terhadap fenomena ini gitu? Saya bisa jawab dalam beberapa hal bisa gitu. Karena saya ingat itu arts itu memberikan kita atau mempertahankan kita untuk dalam posisi tetap berharap gitu.
Jadi Oke. terus juga si art itu memberikan kita itu nuansa menyendiri, ngono kuwi. Jadi itu yang perlu di generasi sekarang itu adalah tindakan reflektif sebenarnya. Nah, itu juga terkait dengan fungsi seni yang juga memberikan rebalances gitu, menyeimbangkan gitu kan. Dan seni juga mengapresiasi hal-hal kecil di sekitar kita gitu. Itulah seni. Nah, kayak misalnya karya seni itu kan misalnya nih fenomena yang hiruk pikuk itu dituangkan hanya dengan satu simbol gitu atau satu sistem tanda di dalam kanvas. Nah, sesuatu yang sangat padat itu, yang sangat penuh, yang sangat keotik itu hanya disampaikan dengan satu garis atau dua garis itu di dalam seni. Bisa saja gitu. Karena seni emang seperti itu. Mereka bisa mengecilkan hal-hal besar, namun maknanya sangat luar biasa, atau juga hal sebaliknya. Karena emang seni itu menuntut kita untuk memperhatikan hal-hal kecil. Seniman itu jenius karena apa? Karena mereka tuh bisa melihat sesuatu yang tidak bisa orang biasa tuh lihat, gitu. Dan seorang ilmuwan seni itu juga luar biasa karena apa? Karena mereka itu membahas hal kecil menjadi sesuatu yang sangat besar, gitu loh. Nah, jadi seni itu seperti itu. Dan pokoknya luar biasa lah. Jadi seni apakah bisa menjadi solusi? Untuk dalam beberapa hal ya, dalam beberapa hal bisa. Kebetulan semalam saya juga ngobrol sama Prof. Yayi Suryo Prabandari. Kebetulan beliau itu promotor saya dan semalam tuh baru bimbingan dan beliau tanya, Tejo, kira-kira ini habis ini mau kamu apakan nih terapimu ini? Ya kalau bisa buat teman-teman generasi milenials gitu, saya jawabnya Mbak Ata. Oh iya bagus, akhirnya sharing-sharing. Dan ternyata memang benar gitu. Generasi Z itu generasi yang rapuh dalam hal mental. Tapi potensinya luar biasa itu Mbak Ata. Ya benar. Aku sih setuju sih Mas ya. Aku menggarisbawahi untuk generasi Z itu memang mempunyai potensi luar biasa ya. Karena yang aku tahu juga di berbagai bidang memang generasi Z ini kayak generasi emas yang memang dipersiapkan gitu loh. Dipersiapkan oleh dunia untuk menghadapi dunia selanjutnya seperti itu. Dan jadi aku juga mau menggarisbawahi, hai kalian generasi Z yang rapuh, tenang aja. Milenial juga rapuh seperti aku. Mas, kita lanjut ya Mas. Nah, setelah aku nih Mas, ini koreksi ya kalau aku salah ya, mohon maaf. Kita kan ini lagi ngomongin art terapi ya, terapi seni gitu kan. Nah, di art terapi di Indonesia itu kan yang aku tahu dan menjadi keresahanku juga ya Mas, itu latar belakang pendidikannya itu kan dari psikologi nih. Nah, padahal kan di sana jelas-jelas ya art terapi ada art-artnya gitu kan. Nah, kenapa sih bukan dari latar belakang seni rupa atau pendidikan seni rupa malahan yang kita sudah bisa kita garis bawahi adalah pendidikan. Kita mendidik seperti itu kan. Nah, apakah ada peluang nantinya bagi teman-teman pendidikan seni pada umumnya itu bisa berprofesi ataupun mengambil konsentrasi tentang art terapi? Oke, Mbak Ata, ini sangat menarik ya. Kalau misalnya kita mau ngomongin ini satu sesi sendiri bisa Mbak Ata. Oke, siap nggak apa-apa, aku jalanin. Karena begini Mbak Ata, kalau misalnya kita melihat sistem pendidikan ini terkait sama sistem pendidikan, nah, kita menariknya ke dalam zaman kolonial, pasca kolonial sampai sekarang itu juga ada pengaruhnya ternyata. Terus ada kontestasi antar disiplin ilmu itu juga memengaruhi. Jadi banyak banget sih memengaruhi itu banyak banget. Nah, namun ini akan kufokuskan pada pertanyaannya Mbak Ata dulu, gitu ya. Nah, jadi aku ingin menjawabnya dengan cerita. Aku pernah didebat habis-habisan sama teman-teman dari kesehatan karena aku menulis buku itu. Dan juga teman-teman dari psikologi menulis buku seni melukis dan autism itu Mbak Ata. Jadi mereka, mohon maaf ya, aku nggak bermaksud menyinggung, tapi beberapa ini debat diskusinya diskusi akademik. Dia bilangnya ya agak karo guyon gitu. Saya yakin dia guyon. Saya nggak mau membaca lukisannya. Ya, saya nggak mau membaca lukisanmu gitu. Aku ketika menyodorkan buku itu, dia jawabnya seperti itu. Dalam artian dia itu menganggap bahasanya yang kutulis itu imajinasi semua.
Jadi cuma ngarang doang gitu. Nah, akhirnya tak lihat-lihat memang kecenderungan nopo nggih, disiplin ilmu di Indonesia itu belum pada taraf interdisiplin. Jadi masih monodisiplin dan terdapat beberapa supremasi. Nah, mereka mengkotak-kotakan dirinya sebagai eksklusif gitu dan tidak bisa dimasuki oleh disiplin lain. Padahal kalau kita melihat dunia sekarang ini itu sudah memasuki ranah transdisiplin bahkan. Bukan hanya multi atau inter tapi sudah trans gitu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Nah, jadi soal linearitas gitu ya Mbak Ata ya. Terus yang kedua itu kalau misalnya kita tarik di pendidikan, nah pendidikan kita itu cenderung instruktif saja gitu. Jadi ya guru memberikan tugas A, B, C, tanpa menjelaskan apa sih korelasinya ini dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya guru bisa menjelaskan itu, tentunya nanti ada titik persinggungan antara disiplin ilmu yang lainnya. Nah, ketika kita menemukan persinggungan itu, barulah kita sadar bahasanya, oh iya, ternyata ini juga dipelajari di yang lain ya. Oh, ternyata kita juga mempelajari ini ya. Seperti yang aku alami di kuliah itu, Mbak Ata. Jadi, oh ternyata seni itu juga bisa ke sini, seni juga bisa ke sini, gitu. Nah, dengan interdisiplin itu kan bisa membuka ruang-ruang baru gitu ya. Nah, contoh nih, misalnya di FK UGM, di Fakultas Kedokteran UGM, itu ada yang namanya Prodi Public Health gitu. Ilmu kesehatan masyarakat. Bagi beberapa orang menganggap bahasanya, wah itu pasti studinya kuantitatif banget tuh, itu pasti statistik banget tuh. Ternyata nggak selamanya segitu. Ternyata untuk mensosialisasikan kesehatan, misalnya soal bahayanya, misalnya ya bahayanya merokok atau soal vaksin ini misalnya ya, itu mereka melakukan pendekatan dengan sosiologis gitu. Dan yang uniknya lagi ketika itu Mbak Ata, ketika public health itu ada di universitas lain ya, ini temanku yang mau mengajukan beasiswa ke Perancis. Nah, dia itu ditanyain tuh sama yang pewawancaranya tuh Mbak Ata. Gimana cara kamu mensosialisasikan soal buang sampah pada tempatnya kepada masyarakat desa gitu. Akhirnya dia bilang dengan seni dong. Loh, gimana seni? Nanggap dangdut gitu. Nah, dia mempelajarinya dari antropologi dan sosiologi seni, gitu. Bahasanya masyarakat dangdut itu lebih patuh pada biduan. Gitu. Akhirnya ketika dangdutan ya, ketika joget itu ya, ayo, sampahnya yang di sekitarnya diambilin semua. Ayo buang sampah itu. Berhasil dong, gitu. Nah, akhirnya kita perlu membuka, gitu. Jangan ngomong di dalam tempurung kita sendiri, itu akan debat kusir nantinya gitu ya. Jadi itu yang menarik dari dunia keilmuan tuh, kita harus terbuka. Ya kayak ini ya, botol ini udah tak copot mereknya jadi aman. Ini Mbak Ata, kalau Mbak Ata dari situ, dari Mbak Ata sendiri, Mbak Ata nggak bisa nih melihat di belakang sini ada apa di balik ini, di telapak tanganku nggak bisa ya Mbak Ata ya, gitu. Iya, benar. Tapi Mbak Ata bisa ngelihat ini nih, tanganku bagian luar nih, lah itulah keilmuan. Mbak Ata ngelihat dari sisi Mbak Ata monggo, saya monggo, tapi kita ngelihat satu benda yang sama gitu loh. Dan itu yang namanya keilmuan, dan kita tugasnya adalah untuk melengkapinya itu. Jadi nggak ada yang namanya mosok kamu orang pendidikan masuk kesehatan nggak bisa. Iya memang nggak bisa, tapi saya melihatnya di sini itu dari sudut pandang seni dan pendidikan gitu. Jadi nanti kalau ketemu sama orang pendidikan, kita ngobrol nih. Oh kan kesehatan sering nih memasuki seni. Nah, tapi kalau seni kan jarang memasuki kesehatan secara serius gitu kan ya. Hanya katanya saja. Nah, ketika kita dipertemukan ternyata ada diskusi yang sangat menarik. Gitu Mbak Ata. Oke, berarti sebenarnya benar ya, kembali lagi tergantung bagaimana cara kita melihatnya, bagaimana cara kita untuk melihat sesuatunya gitu ya Mas ya. Tapi ini menarik tadi ya, aku juga baru tahu ternyata dengan dangdut dan biduannya kita bisa menertibkan satu desa gitu ya. Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada iya. Mungkin itu bisa dicoba untuk di perkotaan ya. Jadi nanti oke, sini buang sampahnya, jangan lupa sawerannya gitu kali ya. Iya. Mas, tapi itu menarik banget sih Mas ya, dari yang kamu paparkan tadi ya. Dan mungkin bagi teman-teman nih yang kita masih ngomongin soal seni ya, bagi teman-teman yang
ada di lingkup seni, jadi lebih ke kamu jangan menyerah aja gitu loh Mas. Sebenarnya karena memang ada banyak ilmu yang bisa kita ambil. Maksudnya ketika kita lagi ngomongin soal art terapi gitu kan, itu kamu tetap bisa masuk walaupun kamu bukan dari kesehatan dan bahkan mungkin kamu bukan dari psikolog gitu kan, psikologi gitu. Nah, Mas, ini ada pertanyaan nih. Jadi ada dua pertanyaan, ada yang online dan offline, tapi di sini kita akan bahas pertanyaan yang live dulu ya. Ini aku bacakan di sini. Oke. Nah, dari @Vera Rahmawati. Kalau misalnya boleh milih public figure atau influencer yang pengen diajak kolaborasi, itu siapa dan mengapa? Waduh. Ini pertanyaan yang menarik ya. Ini ya pertanyaan yang menarik. Iya. Public figure influencer. Oke. Aduh, referensiku terbatas sih kalau public figure gitu. Tapi kalau seseorang yang pingin takjak ngobrol, itu Katy Melchiodi. Gitu. Itu dari luar, Katy Melchiodi. Dia itu adalah ibu terapi seni katanya kayak gitu. Jadi beliau yang mengembangkan itu. Terus siapa lagi ya? Mohon maaf karena referensiku itu terbatas banget kalau soal seperti ini ya Mbak Ata ya. Dan Vira Rahmawati ya Mbak Vira ya, mohon maaf ya itu. Siapa aku kenal? Aku kenal sopo yo. Gitu. Atau mungkin ini ya, Mbak Vira Rahmawati nanti bisa ya. Atau mungkin nanti Mbak Vira Rahmawati bisa untuk mungkin bergabung bersama kamu untuk kalian duet gitu ya, untuk kolaborasi ngomongin soal art terapi. Bisa. Oke, gimana Mas? Bisa. Bisa. Oke, Mas, ini aku ada pertanyaan lagi nih dari @Jordi Satria. Apa paling buruk yang Mas Tejo pernah alami tentang teman-teman anak autis? Mungkin ini sekaligus ngomongin soal bedah sedikit buku kamu nih ya, yang tadi itu. Oke. Iya. Oke, ini sebenarnya nggak bisa dikatakan buruk ya. Memang saya agak klise orang yang ngomongnya ya, tapi bener itu, bener. Jadi ini bukan buruk karena ini ya memang pas saat itu buruk gitu. Tapi beberapa detik kemudian jadi nggak buruk gitu. Itu kejadiannya pas awal mula saya tuh ngajar. Nah ini memang jadi rahasia bersama bahwasanya yang namanya seni itu menjadi bukan sekedar komplementer atau media pendukung, tapi di bawahnya itu. Jadi seni itu di Indonesia belum menjadi media komplementer dalam terapi, tapi benar-benar hanya dilihat sebagai kegiatan ekstra, gitu. Jadi bukan model terapeutik, tapi hanya kegiatan ekstra. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ketika guru seni di sekolah khusus autism atau apa itu datang, maka guru kelasnya itu istirahat. Nah itu ya, itu yang agak bahaya seperti itu. Guru-guru di sekolah di Indonesia seringnya memang seperti itu ketika ada guru ekstra ya. Nah dulu itu pas awal mula saya masuk di sekolah tersebut, di salah satu sekolah, itu ya saya sama istri saya, sama teman saya satu namanya Anis Rohmahwati. Sekarang dia di Palembang. Gitu. Nah, kita bertiga datang ke situ kan ya, ke sekolah tersebut. Nah, langsung diumpiai itu bahasa Jakartanya itu diberikan ya gini loh gimana ya, ditumplek ya apa. Langsung dikasihin itu 27 anak. Yes. Langsung dikasihin 27 anak. Padahal setelah saya belajar beberapa tahun kemudian, rasio yang tepat itu 1:2. Guru megang anak berkebutuhan khusus itu berarti 3:27 ya, 1:9 gitu ya Mbak Ata ya. Nah, karena saya itu kami itu belajarnya otodidak, cuma berdasarkan senang sama anak-anak, ya wes, nggak ada pendidikan gimana caranya nanganin anak dan sebagainya, enggak lah. Ada salah satu anak autis itu tantrum Mbak Ata. Tantrum, akhirnya gebuk-gebuk gitu, terus minum cat. Lah, minum cat warna kuning. Iya, itu minum cat warna kuning. Saya itu
jujur ya itu aib sebenarnya, dan mohon maaf itu ya, karena memang ketakutan ya zaman dulu itu ya. Aku itu langsung bingung, ini gimana ini caranya. Akhirnya saya mending untuk tidak melihatnya, karena ini aku harus gimana. Yaitu jangan ditiru teman-teman ya. Akhirnya ada anak autisme yang lain itu yang komunikasinya udah agak baik bilang, Pak Tejo, si X minum chat. Waduh, saya langsung pikirannya gimana ini seperti ini nih. Ada guru yang lewat tak panggil, Pak ini si X minum chat ini gimana? Oh nggak apa-apa Mas, sudah biasa. Nah, Sudah biasa ternyata minum anak chat? autisme itu, iya, ternyata dia itu memang memiliki kecenderungan seperti itu. Dan ya, itu adilnya Tuhan ya. Jadi diberikan lambung yang kuat dan sebagainya itu mungkin ya. Oke, Jadi itu tidak benar-benar. apa-apa. Nah, itu pengalaman buruk sih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya soal tantrum itu, dipukul dan sebagainya, tapi tidak masalah. Nah, berkat itu semua dipukuli dan sebagainya sama anak-anak berkebutuhan khusus, tapi akhirnya saya bisa tahu ternyata cara meleremkan mereka ketika tantrum adalah menjadi mereka. Jadi ketika dia tantrum, ya wes aku melu tantrum gitu. Sama-sama tantrum Ketika dia berarti. teriak, aku ikut teriak. Akhirnya dia ngelihat, iki kok orang aneh ya. Akhirnya diem. Lah ketika diem kita rangkul dia gitu. Jadi pendekatannya hati ke hati. Kita harus jadi dia dulu untuk benar-benar masuk ke dalam dunianya, ya kita harus jadi dia. Nggak bisa kita itu sok-sokan pakai teori itu enggak. Makanya kalau misalnya di sekolah belajar teori doang, tolong coba ke lapangan itu loh. Tolong juga bagi teman-teman dosen di sini kalau ada yang ikut, kalau ngomongin soal teknologi pembelajaran jangan cuma teori doang, tapi kita harus terjun langsung ngelihat tuh kondisi yang di lapangan tuh kayak gimana, biar benar-benar faktual dan benar-benar ada empirisnya gitu loh. Biar nyata. Kan kadang dosen tuh ngajarin apa yang dia diajarin dulu sama dosennya sebelumnya gitu kan ya. Jadi Iya, udah setuju. off outdate gitu kan ya Mbak Ata ya gitu. Itu pengalaman yang Teknik sangat luar turun biasa sih sama ya. teman-teman. Iya. Nah, ada positifnya juga, yaitu ketika kita itu benar-benar dicintai sama anak-anak. Jadi kita ditungguin datangnya gitu sampai nunggu di depan rumah. Ketemu kita tuh dengan aura yang berbeda, dengan nuansa yang menyenangkan. Wah, itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Itu harganya wes itu priceless lah. Gitu Mbak Ata. Oke. Gitu ya, Mas. Iya. Siapa tadi? Mas Ju itu ya, siapa tadi? Satria, Mas Jo. Oke. Nah, ini ternyata banyak sekali Mas yang tanya, dan kita akan coba untuk membacakan satu persatu ya. Nah, sebelumnya nih sambil aku kembali lagi ke yang tadi ya Mas ya. Aku mau tanya Mas, sebenarnya seberapa penting sih art terapi dalam proses pemulihan? Ini kan kita ngomongin autis. Apakah ada perbedaan yang dari seorang yang melalui art terapi dan yang tidak? Karena gini Mas, sedikit curhat gini kan, pengalaman aku pada saat sekitar tahun 2012 lalu memang tiba-tiba ditunjuk untuk Mbak Sinta, ini ada anak yang butuh ini gambar gitu, untuk dibimbing gambar. Kan aku hanya tahunya sebatas itu, dan ternyata ketika aku di sana, ternyata anak ini memang ada spesialnya gitu kan. Dan di sana ya aku hanya mengajarkan dalam artian ya seperti biasanya ketika aku mengajarkan, di mana aku bercerita sebelum kita mulai, lalu kita ngobrol tentang apa yang akan digambarkan, itu adalah yang sedang kita ceritakan seperti itu. Dan ternyata sekitar setelah 2-3 tahun si orang tua itu malah akhirnya WA aku gitu Mas ya, dan pada saat itu bilang, terima kasih Mbak, ternyata sekarang anak saya sudah bisa di sekolah normal. Dan aku sendiri tuh kayak, wow, kenapa bisa? Karena aku ngerasa apa yang aku lakukan, treatment yang aku lakukan kepada si anak itu ya treatment seperti biasanya. Nah itu sebenarnya gimana sih Mas cara kita lihat gitu loh, apa perbedaan dari terapi itu seperti apa, dan apakah yang aku lakukan itu adalah salah satu terapi yang sebenarnya memang ada di art terapi tersebut. Oke, terima kasih Mbak Ata. Jadi begini, sebenarnya soal obat ya, jadi kita kan menghindari penggunaan obat. Jadi biasanya kalau zaman dulu kalau ada yang tantrum atau gimana itu langsung kasihin obat. Gini teman-teman, obat tuh hanya memberikan efek placebo bagi beberapa orang. Jadi pikirannya kalau minum obat itu udah ketok sembuh itu, padahal sama aja.
Nah, kenapa? Karena memang kecenderungan teman-teman di Indonesia atau masyarakat Indonesia itu pingin hal-hal yang instan, apalagi soal kesehatan gitu ya. Pinginnya gendang mari gitu kan ya, Mbak Ata ya. Iya, benar. Nah, namun kalau di terapi ini prosesnya sangat panjang gitu. Nah, akhirnya kalau saya boleh bicara, mohon maaf kalau misalnya keliru dari sudut pandang kedokteran, tapi ini yang pernah saya pelajari, seni yang saya terapkan ini bukan sebagai prime, tapi sebagai media komplementer, media pendukung, atau hanya sekedar dicari efek terapeutiknya saja gitu. Nah, itu lebih make sense untuk kita, para teman-teman dari pendidikan seni atau dari seni lakukan, daripada hal-hal yang melebihi itu, atau yang dari sudut pandang medis itu ya. Jadi istilahnya itu kalau menurut saya lebih nyaman menggunakan terapeutik seni gitu. Nah, jadinya seni itu sebagai model komplementer. Misalnya nih, saya dulu pernah ikut sama Prof. Luh Ketut Suryani dari Suryani Institute di Bali. Jadi beliau itu melepaskan pasung ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi di Bali itu kan ada kecenderungan kalau ada ODGJ-nya itu langsung dipasung gitu ya Mbak Ata ya. Nah, itu kita punya gerakan untuk melepaskan pasung-pasung itu. Nah, ternyata salah satu terapi yang dilakukan oleh Bu Suryani adalah dengan seni gitu. Jadi mengajak bernyanyi, ngajak nari gitu, ngajak melukis begitu. Jadi seni itu sebagai media komplementer. Nah, atau juga gini, seni kan juga sering dibilang sebagai media komunikasi gitu ya Mbak Ata ya. Ya, nah, jika kaitannya dengan terapi, dengan kesehatan jiwa atau mental, nah seni ini bisa menjadi model komplementer atau alternatif gitu. Alternatif untuk membantu klien atau pasien atau siapapun itu dalam mengelola perasaan yang mengganggu atau dalam mengelola perasaan traumatik gitu, yang tidak menyenangkan ngono-ngono kuwi. Jadi untuk diluangkan. Nah, namun yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan terapi seni dan ekspresif art terapi itu juga berbeda. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ekspresif kalau ekspresif art terapi itu lebih fleksibel. Nah, tapi kalau art terapi sendiri emang itu yang wajib atau yang hanya bisa dilakukan oleh terapis yang sudah bersertifikasi gitu. Jadi yang saya lakukan ini adalah ekspresif art terapi. Dan makanya dari itu saya lebih suka menyebutnya sebagai memunculkan potensi seni dalam terapeutik, itu lebih aman. Nah, bedanya di mana? Kalau ekspresif art terapi itu memperbolehkan kita itu untuk melakukan asosiasi bebas terhadap lukisannya gitu loh. Tapi kalau art terapi itu benar-benar untuk tujuan medis gitu, lebih strict gitu loh, lebih rigid, lebih rigor daripada ekspresif art terapi gitu. Nah, lalu di ekspresif art terapi sendiri itu lebih fleksibel terhadap media seni yang digunakan. Misalnya lebih ke performance gitu, performing, di mana mempergabungkan antara seni rupa dan tari itu jadi lebih fleksibel gitu. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari ekspresif art terapi, dari seni untuk memasuki terapi gitulah ya. Gitu. Yeah. Jadi art terapi itu pasti klinis gitu ya. Tapi kalau ekspresif art terapi ada klinis, ada juga untuk entertain, untuk terapeutik gitulah, lebih namanya terapeutik gitu kalau di ekspresif art terapi. Sama-sama ada terapinya sebagai terapi bisa juga, psikoterapi ada juga itu, tapi lebih fleksibel ekspresif art terapi. Nah, lalu apakah yang dilakukan oleh Mbak Ata ini juga termasuk terapi? Iya. Itu bisa dikategorikan sebagai macam-macam sih Mbak Ata. Jadi misalnya nih di play terapi itu di dalamnya pakai art terapi bisa juga. Atau di family terapi untuk merekatkan hubungan pakai art terapi bisa juga ngono kuwi. Atau sebaliknya gitu ya. Jadi jadi sebenarnya di sini itu yang namanya terapi itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Nggak ada yang hanya dengan okupasi. Kalau di Indonesia kan banyaknya kan terapi okupasi, ABA sama sensori integrasi ya. Itu pasti di dalamnya ada seninya gitu. Entah sebagai media atau apa, tapi jarang sebagai model pembantu, itu jarang. Hanya baru di Indonesia baru sebagai media saja. Gitu. Jadi ya itu Mbak Ata. Tadi kembali ke awal banget soal interdisiplin sama transdisiplin. Artinya dalam kasus ini adalah kita harus meminjam disiplin lain atau
meminjam model-model lain gitu. Di family terapi misalnya, pernah nggak sih teman-teman itu juga mikir bahwasanya yang perlu diterapi itu bukan autismnya, tapi keluarganya, itu ada di mileoterapi, gitu kan? Itu ada terapinya sendiri namanya mileoterapi, gitu. Jadi ya menarik gitu loh. Jadi nggak bisa hanya dengan ini enggak. Dan sebenarnya itu juga relate dengan dunia pendidikan, bahwasanya kita ya nek belajar seni ya jangan seni tok. Ekonomi ya jangan ekonomi doang gitu. Jadi ya itulah, itu membukakan sudut pandang bahwasanya kita tuh harus saling meminjam dan tidak boleh hidup dalam tempurungnya masing-masing, begitu Mbak Atta. Iya benar. Iya sih, aku jadi ingat memang ketika itu kenapa si anak itu juga si ibunya minta tolong untuk di lesin melukis gitu kan, itu memang dari psikolog. Jadi memang dia punya psikolog dan terus menawarkan bagaimana kalau anak ini dikasih kegiatan, dia bilangnya pada saya kegiatan menggambar gitu kan. Nah itu berarti sebenarnya ya sebenarnya teman-teman seni rupa bisa jadi salah satu apa ya Mas, berarti ngomongnya salah satu guru aja. Iya, salah satu guru gitu ya. Salah satu yang membantu. Salah satu guru yang membantu untuk terapi dalam hal seni rupa seperti itu ya sebenarnya. Jadi mungkin kita juga bisa bilang ya mungkin 5 atau 10 tahun ke depan sebenarnya pendidikan seni, lulusan pendidikan seni itu, mohon maaf nih ya, bisa saja tidak hanya mau menjadi guru gitu kan. Dalam artian guru di sini ya PNS gitu kan. Dan sebenarnya kembangkanlah, lebarkan sayap kalian seperti itu. Halo adik-adik kelas semuanya. Oke, Mas. Aduh, ini teman-teman di belakang udah langsung 10 menit lagi. Oke, aku akan langsung ke pertanyaan ya. Ini banyak banget pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi aku akan mulai tadi ya. Ini kayaknya kapan-kapan mungkin Mas Tejo boleh nih kita undang ke Amanat Institut, boleh nggak? Halo semuanya, ini katanya teman-teman di sini manggut-manggut, jadi mungkin nanti kita adakan satu sesi gitu ya bersama dengan Mas Tejo kuliah untuk, karena kan sebenarnya kayaknya teman-teman di sini yang aku lihat kayaknya kami semua mental health ya di sini dan butuh terapi sepertinya. Gitu. Oke, Mas, aku mau ke pertanyaan ya. Ini dari Arinas Anggraini. Kalau Mas Tejo jadi Menteri Pendidikan, kebijakan pertama yang ingin dilakukan itu apa? Wow, ini bagus banget nih ya, karena aku lihat ya Mas Tejo udah ini ya, isinya udah ada nih, tinggal apa nih actionnya. Oke, silahkan dijawab Mas Tejo. Dulu pas saat muda, itu ya saat tahun 2014-15 itu saya pengen banget itu jadi menteri. Tapi ternyata semakin lama saya nyadari, daripada jadi menteri, saya mending menjadi mentari saja. Gitu. Jadi ya mentari itu kan nopo nggih. Ya kadang suka tidak diperhatikan, tapi dia memberikan dampak. Lah mending itu saja. Nah, yang bisa saya lakukan di sini adalah menjadi teman itu. Jadi saya nggak bisa jawab pertanyaannya Mbak, karena saya menghilangkan mimpi untuk menjadi menteri gitu ya. Padahal apa-apa kan berawal dari mimpi, tapi enggak apa-apa Mbak Atta. Jadi maksud tuh gini, aku belum bisa menjawab karena begini, nanti jawabanku itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban di kedepannya. Aku takutnya di situ. Jadi aku menghindari itu dan aku takutkan kalau misalnya kita mau membicarakan soal hal-hal tersebut, kelembagaan itu nanti jatuhnya klise. Jadi aku ingin menjawab hal-hal yang realistis saja untuk aku lakukan. Nah, yang bisa aku lakukan untuk pendidikan adalah memperbanyak teman. Nah, mungkin di sini arti teman di sini kalau misalnya diartikan dalam arti luas adalah memosisikan guru itu bertindak sebagai teman gitu. Jadi kadangkala kita tuh lupa subjek kita dalam pendidikan itu siapa. Kadang kita guru itu memosisikan dirinya tuh sebagai subjek, di mana ya wes kowe kudu manut aku. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi atau dititik beratkan di sini adalah bagaimana seorang guru atau seorang pendidik itu menjadi teman. Karena gini, generasi kedepannya itu akan menjadi generasi yang sangat cepat untuk memahami apapun gitu loh. Misalnya nih, aku pernah pengalaman pas dulu
jadi teman-teman mahasiswa gitu ya di kelas. Ketika aku ngomong A, mereka tuh juga udah nimpali. Ketika aku ngomong B, dia juga udah nimpali. Ternyata dia tuh mainan gadget. Dalam arti mainan gadget itu mainan yang positif. Jadi dia tuh nyari, oh yang diomongin Pak Tejo ini bener atau enggak sih, dan sebagainya gitu. Dan juga di sekarang nih, aku kan juga TikTok sejati ya. Aku mengonsumsi TikTok yang nomor satu di keluarga aku gitu ya. Iya, Dan TikTok kan. dari TikTok itu banyak yang di komen-komen. Aku peneliti komen Mbak Ata. Jadi banyak yang bilang belajar di TikTok lebih menyenangkan. Artinya gini, sekarang tuh platform apapun udah bisa menjadi media belajar. Nah, lalu ke depannya bagaimanakah fungsi guru gitu? Gitu kan? Berarti semua orang bisa jadi guru kan Mbak Ata? Nah sekarang kita memikirkan ke depannya, apa sih yang paling dibutuhkan dari teman-teman generasi selanjutnya itu? Oh adalah teman sebenarnya. Mereka butuh teman curhat. Nah dari riset, dari survei yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Mental di UGM, itu yang selama pandemi ini, itu kurang lebih ada 7% yang resiko bunuh diri gitu, katakanlah. Nah, kenapa itu bisa sampai 7% itu kan sangat banyak ya Mbak Ata ya. Ternyata mereka butuh teman gitu. Paling enggak ya harus ada teman ngobrol lah. Aku rasa guru itu fungsinya sekarang itu adalah untuk memunculkan potensi-potensi itu. Atau kalau bisa dikatakan agak filosofis sedikit itu menghidupkan saklar, mencari saklar dan menghidupkan off jadi on. Jadi potensi teman-teman tuh keluar semua gitu. Gitu. Guru perlu menjadi pendamping. Guru akan selalu menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dan di generasinya masing-masing. Dan generasi ke depan itu membutuhkan guru yang berjiwa pahlawan dengan cara menjadi teman yang baik untuk siswa-siswanya gitu. Kalau menurutku di situ. Jadi kalau ke depannya aku punya misalnya menjadi mentari pendidikan beneran ngono ya. Mentari pendidikan. Gitu. Okay. Jadi ada menteri, terus ada mentari, ada teman-teman yang datang untuk ngobrol ya. Aku sarankan untuk di situ. Jadi reorientasi fungsi guru atau fungsional memfungsikan ulang gitu. Memikirkan fungsi ulang soal guru itu karena mereka tetap sentral sih Mbak Ata. Mau ngomongin sistemnya sebagus apapun kalau gurunya kurang ya sama aja gitu kan ya. Ya karena guru yang ada di lapangan gitu. Jadi itu Mbak Ari, siapa Mbak Ata tadi? Arinas, Arinas Anggraini. Iya Mbak Arinas Anggraini, gitu ya Mbak Ari ya, Mbak Arinas Anggraini ya. Mbak Arinas Anggraini. Aduh, Mas ya ampun, aku tuh udah cepetan 3 menit lagi lagi. Oh mohon maaf ya, mohon maaf. 3 menit lagi. Oh iya. Mas, ya satu pertanyaan mungkin bisa dijawab singkat aja ya Mas ya. Ini dari @Alfansuri. Dari segi regulasi 2021 ini ada kabar segarkah dari pemerintah ini Mas Tejo apakah tahu untuk teman-teman disabilitas? Oke, kurasa itu adalah isu yang seksi diomongkan sejak tahun 2009. Oke. Gitu. Aku jawab dengan diplomatif itu aja ya, Mbak Ata ya. Ya. Kalau soal kenyataannya ya. Nah, kita tunggu lah ya, kita tunggu nantinya ya, sambil berdoa, sambil menunggu menjadi mentari pendidikan. Oke, Mas, ini ya ampun. Gak kerasa ya, kita udah di penghujung acara. Teman-teman di sini semuanya udah halo. Oke, sip. Gini Mas, aku boleh nggak minta closing statement sedikit aja dari Mas Tejo untuk menutup acara Mulai Bersuara hari ini. Silahkan. Oke, Mbak Ata, singkat ya. Marilah kita melihat semuanya jangan dari sudut pandang. Oke. Jangan pernah melihat paku dari sudut pandang palu, gitu. Oke. Karena kalau kita melihat semuanya, jangan pernah melihat paku dari sudut pandang palu. Kita harus menggunakan alat yang lainnya, gitu. Oke. Gitu. Oke, berarti itu untuk semuanya Mbak Ata. Misalnya kita ngelihat, kita ngelihat autism dari sudut pandang yang dulu ya akan menjadi sesuatu yang negatif. Padahal yang menyadarkan kita kadang-kadang beliau-beliau itu. Dan saya sangat punya banyak pengalaman yang sangat berharga yang saya manfaatkan dalam hidup saya ini dari teman-teman difabel.
Aku nggak ngomong disable ya, tapi different ability, bukan disability kalau menurutku pribadi. Tapi itu cuma terminologi saja, nggak masalah. Gitu Mbak Atta. If the only tool is a hammer, maka semuanya akan terlihat seperti paku. Gitu. Iya, benar. Berarti jangan pernah melihat paku dari sudut pandang si palu. Oke, sekali statement yang luar biasa dari Mas Tejo. Thank you Mas Tejo untuk hari ini. Semua ke depannya kita bisa, semoga banget ya, ini kalau diiakan oleh alam semesta dan mentari, mungkin kita bisa bikin yang keduanya atau mungkin bisa langsung sharing ke sini. Terima kasih sekali Mas Tejo untuk sore hari ini. Terima kasih juga semuanya. Iya, Mbak Atta. Ya, bye-bye Mas Tejo. Terima kasih. Iya, mohon maaf. Iya, tadi ada yang tanya atau di dalam mobil. Iya, karena di sini itu hujan deras. Kalau nggak di sini nanti suaranya nggak kedap gitu ya. Mohon maaf. Oke, ya, apa-apa. Terima kasih sekali Mas Tejo. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih ya teman-teman ya. Dan terima kasih Mbak Atta, Amanati Institute. Itu mohon maaf karena pasti banyak kesalahan saya dalam ngomong apapun gitu ya, saya mohon maaf gitu. Kalau misalnya ada yang perlu dikonfirmasi, tolong kita sama-sama belajar dan biar nanti kalau ketemu bisa saling diskusi gitu. Oke, mohon maaf terima kasih ya, kalau Mas ada Tejo. Oh, ini teman-teman aku ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mas Tejo.